Xiao Yan mencengkeram tangan Taois itu di pinggangnya dan diam-diam melepaskan kekuatan yang mengerikan, yang dengan cepat terkumpul di antara tangan Xiao Yan dan niscaya mengenai baju zirah dewa virtual yang tadinya tidak bisa dihancurkan di pinggang dan dadamu. Sekarang sudah tidak bisa ditembus lagi. Mereka semua jatuh, dan seluruh tubuh Ning Yao rusak parah. Ia berubah menjadi bentuk busur cekung, menyemburkan banyak darah bercampur organ dalam yang hancur. Tinju yang menyemburkan cairan anti radang belum berhenti, tetapi terus menghancurkan tubuhnya. Serangkaian suara retakan terdengar, dan tulang dada Ning Yao lah yang patah. Tinju Xiao Yan hampir menancap di dadanya. Rusak, tidak. Ning Yao kembali menyemburkan darah dari mulutnya. Darah mengucur dari seluruh lubangnya dan matanya penuh dengan darah merah, seakan-akan darah hendak menyembur keluar. Setelah suara yang pecah, terdengar suara robekan daging dan darah. Di bawah kekuatan yang amat dahsyat, ada bercak besar pakaian yang robek menonjol dari pinggang dan punggung Anda. Setelah tabrakan itu, disertai suara yang menghancurkan, sebuah hati berwarna biru terlempar keluar dari belakang. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan menggenggam jantung biru yang berdetak kencang di telapak tangannya. Sebuah ide berani tiba-tiba muncul dalam pikirannya dalam bayangan di belakangnya. Klon Golden Cicada tiba-tiba terpecah. Xiao Yan melemparkan hati biru, dan klon jangkrik emas membuka mulutnya. Ia memperlihatkan gigi-giginya yang tajam dan menelan jantung biru itu ke dalam perutnya. Setelah klon jangkrik emas menelannya, tiba-tiba ia memutar tubuhnya seolah-olah hati biru itu hendak keluar darinya. Namun, di bawah tekanan kuat Xiao Yan, hati biru itu ditangkap oleh klon Golden Cicada. Itu benar-benar ditekan di dalam tubuh, dan hanya daging dan darah iblis yang tidak berperasaan yang tersisa, yang segera dimakan oleh klon Golden Cicada. Jika demikian halnya, tidak diperlukan segel tambahan. Terlebih lagi, hati biru ini mengandung kekuatan yang luar biasa. Kekuatan klon Golden Cicada tidak dapat ditingkatkan lebih lanjut setelah menelannya. Mata Xiao Yan tiba-tiba bersinar dengan cahaya tajam, dan dia bertekad untuk menelan hati keenam orang ini. Klon Golden Cicada mungkin dapat menembus hingga tingkat ke-6, telah terbunuh. Tianxun dan lainnya yang melihat pemandangan ini tidak diragukan lagi sangat terkejut. Xiao Yan memiliki kemampuan untuk membunuh mereka. Situasinya langsung berubah drastis. Tianxun memandang Yi Buyun dan Nizun. Namun tetap saja tidak ada yang merobek, yang mana hal itu dilarang sama sekali. Xiao Yan segera mulai meninju. Ini bukan lagi pertempuran, tetapi pembantaian dan perburuan sepihak oleh Xiao Yan. Dalam arti tertentu, monster manusia telah mati dalam pertempuran, dan hanya ada 5 Raja Roh yang tersisa di sini. Tetapi bahkan jika mereka menggabungkan kekuatan, mereka nampaknya tidak akan sanggup melawan Xiao Yan. Karena tidak dapat memecahkan segelnya, kita hanya dapat bekerja sama untuk menunda waktu sebanyak mungkin dan menanti datangnya bintang keberuntungan. Tianxun segera membuat pengaturan dan memberi tahu keempat orang di sekitarnya. Orang-orang berbicara dengan ekspresi serius. Mereka selalu tak terkalahkan di dunia dan tidak pernah takut hidup atau mati. Setelah melihat Ning Yao dibunuh dengan mata kepalanya sendiri, ketakutan yang belum pernah dilihatnya sebelumnya tiba-tiba muncul di matanya. Mereka fana, tidak abadi. Tetapi Xiao Yan tidak berniat membuang-buang waktu bersama mereka di sini, meski mereka berada ribuan kaki jauhnya. Dia tidak memilih untuk mengejar, melainkan memegang teratai murka Buddha 3 warna di tangan kirinya dan teratai murka Buddha 3 warna di tangan kanannya. Meski berurusan dengan mereka mungkin tampak berlebihan, Raja-Raja Roh ini bukanlah binatang luar angkasa yang kritis, dan mereka masih membutuhkan lebih banyak ide dan strategi. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu,
menyelesaikan masalah secara langsung jelas merupakan pilihan yang lebih baik. Aura yang sangat kuat menyebar di sekelilingnya. Ekspresi wajah semua orang berubah. Berbagai corak biru dan ungu. Ibu Yun juga sangat cerdas dan dia segera membentuk formasi pertahanan untuk Tianren Mansion. Fluktuasi yang kuat seperti itu akan membunuh mereka di sini. Saya khawatir kita tidak akan mampu bertahan sampai bintang keberuntungan itu tiba. Terlebih lagi, Yang Mulia telah bereinkarnasi, dan kekuatannya saat ini bukan lagi sesuatu yang dapat kita tangani. Sekalipun Fuxing dan yang lain datang dan menang, peluang mereka untuk menang sangatlah kecil. Kita berlima mungkin tidak akan mampu melawan dengan pertahanan kita saat ini, jadi sebaiknya kita melawan balik dengan sekuat tenaga. Mari kita lihat apakah kita bisa melukainya dengan parah dan mendatangkan bintang keberuntungan, masih ada secercah harapan. Ibu Yun membuat analisisnya. Tian Sun mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Bagaimanapun, dia pernah menjadi tangan Raja Ling sebelumnya, dan dia mengerti situasi saat ini. Tidak ada gunanya bertahan dan dia hanya bisa bertarung sampai mati. Mereka berlima berkumpul bersama, mengangkat telapak tangan, dan mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Lalu, sebuah tanda formasi misterius muncul di depan mereka, berputar perlahan. Kekuatan kelima orang itu menyerbu ke dalamnya dengan gila-gilaan. Sementara itu, tangan Xiaoyan terus berubah di kejauhan. Mustahil bagi energi dengan atribut yang berbeda untuk menyatu. Namun, hal itu pernah berhasil sebelumnya, jadi Xiaoyan tidak asing lagi dengan hal itu. Dengan gila-gilaan mendesak persepsi spiritual virtual Zichen untuk menetralkan dua energi manik dan menggabungkannya menjadi satu. Tidak hanya membutuhkan persepsi spiritual virtual Zichen, tetapi Xiaoyan juga perlu memiliki tubuh yang cukup kuat untuk mendukungnya. Justru karena kekuatan bersama keduanya, Xiaoyan dapat menyatukan dua kekuatan aturan menjadi satu. Itu hanya mengurangi peradangan, tetapi harganya mahal. Dampaknya yang tersebar membuat tubuh Xiaoyan penuh luka. Untungnya, jiwa yang kuat memiliki kekuatan pemulihan yang mengerikan. Jika dilihat dari kejauhan, tampak lautan api di satu sisi dan giok guntur di sisi lainnya. Kedua energi itu saling terkait, tampak sangat misterius. Seluruh ruang dipenuhi dengan gelombang yang merusak. Perasaan ini membuat kelima Raja Roh merasakan krisis hidup dan mati yang kuat. Namun formasi di depan mereka juga menyebar hingga ukuran ratusan kaki, lalu sebuah retakan muncul di tengah formasi tersebut, yang kemudian perlahan terbuka, menampakkan mata hitam. Teknik pertama Tianji Fa adalah sinar pemusnahan, mendengus. Seberkas cahaya gelap bagai tinta menyembur keluar dari mata hitam ini. Seberkas cahaya yang membawa kekuatan gabungan dari lima Raja Roh berkelebat liar dan menyapu angkasa. Kekuatan Inch by Inch Collapse juga sangat mengerikan, dan mereka hanya bisa menggunakan serangan untuk menebus pertahanan. Satu-satunya cara adalah bertarung sampai mati. Sinar cahaya itu melesat ke arah Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat cepat. Ruang di sini tiba-tiba dipenuhi dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, hampir mengubahnya menjadi kehampaan. Sebelum sinar cahaya itu berada 100 kaki jauhnya dari Xiaoyan, sepasang teratai guntur dan api menyatu. Teratai kembar itu berputar perlahan, dan perasaan yang tidak tergesa-gesa itu bertabrakan dengan sinar pemusnahan yang tampaknya penuh dengan kehancuran, tetapi tidak ada suara ledakan. Sinar pemusnahannya tampaknya ditelan oleh kombinasi ganda guntur dan api. Pada saat ini, 36 kelopak teratai api putih dari 10 teratai api abadi suara putih absolut yang muncul di belakang Xiaoyan terbang keluar dan langsung menuju ke arah lima Raja Roh. Teratai walet putih meledak di udara, memancarkan cahaya putih yang terus-menerus berkembang ke mata kelima Raja Roh. Pada saat ini, semuanya menyebar,
dan lengan yang terangkat menjadi lemas, tetapi sinar pemusnahan tidak menghilang. Namun, tanpa pasokan, rantai ganda guntur dan api terus meluas sambil berputar perlahan. Ratusan dan ribuan kaki, hingga memenuhi seluruh ruang. Pada saat kelima Raja Roh pulih dari kendali Baiyan, sudah terlambat.